Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya. Oh,
dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
Ku bersyukur, haleluya. Oh, ya haleluya. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan masih menjaga kami, memimpin kami, memberkati kami, melindungi kami sampai pada hari ini. Tuhan, di pagi ini kami sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Berkati firman-Mu, dan biarlah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini boleh dikuatkan, boleh dipulihkan oleh kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, Hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Shalom keluarga kasih sayang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi hari ini, saat teduh di pagi hari ini. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita semua walaupun mungkin mengalami situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita, tetapi kita semua masih diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Kita masih bernafas, kita masih bisa melakukan aktivitas sampai hari ini. Nah, saudara-saudaraku, di pagi hari ini kita akan renungkan sebagian firman Tuhan dengan tema hidup yang berpengharapan. Saudara-saudara, banyak orang mungkin ketika mengalami situasi-situasi yang sulit dalam kehidupannya, sehingga membuat ada orang-orang tertentu pengharapannya kepada Tuhan mulai menurun ataupun hilang. Nah, di pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Petrus sedang memberikan dorongan, kekuatan kepada orang-orang percaya pada waktu itu yang tersebar di beberapa daerah di Asia Kecil. Situasi ekonomi mereka susah, situasi keamanan mereka sangat susah, karena pada saat itu orang-orang yang percaya kepada Yesus banyak mengalami intimidasi, banyak mengalami tekanan-tekanan batin dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, salah satu tujuan Petrus menulis surat ini supaya saudara-saudara orang yang beriman kepada Yesus bisa tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sama seperti kita hari ini, mungkin dalam situasi kita sedang mengalami bermacam-macam situasi dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin biasa-biasa saja, ada mungkin yang sedang mengalami situasi yang sulit. Apapun situasi kita sekarang, firman Tuhan mau berkata kepada kita semua, pengharapan kita harus tetap kepada Tuhan. Kita semua harus tetap berharap kepada Tuhan di situasi apapun yang terjadi. Mengapa kita harus selalu berharap kepada Tuhan, saudara-saudaraku? Firman Tuhan hari ini berkata demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih. Petrus mau mengingatkan kembali kepada orang-orang yang sedang mengalami tekanan-tekanan di dalam hidupnya, bahwa mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan
Saudara-saudaraku, mungkin kita sudah sedikit banyak mendengar tentang bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup ini adalah anugerah, keselamatan itu anugerah pemberian dari Allah. Dan firman Tuhan banyak berkata bahwa kita, orang yang percaya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, mengapa Petrus berkata demikian kepada jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesusahan? Saudara-saudaraku, Petrus mau mengingatkan supaya pengharapan orang-orang percaya jangan sampai pudar kepada Tuhan. Pengharapan orang-orang beriman karena mengalami situasi-situasi yang sulit dalam hidup mereka. Mereka tidak boleh hilang pengharapannya. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Maksudnya di sini saudara-saudara, ini berbicara tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang hidup yang kekal. Walaupun di dunia ini saudara-saudara, kita banyak mengalami kesulitan di dalam hidup. Tetapi sesungguhnya kerajaan Allah itu telah hadir dalam hati kita. Walaupun sulit saudara-saudara, tetapi ketika kita memiliki pengharapan kepada Allah, ada sukacita di dalam hati. Kerajaan Allah benar-benar bekerja di dalam hati kita semua. Oleh karena itu Petrus berbicara kepada saudara-saudara kita pada saat itu, supaya mereka jangan lupa bahwa mereka adalah orang yang telah dipilih oleh Allah. Dan kita pun di pagi hari ini, situasi apapun Bapak Ibu Saudara-saudari yang alami di pagi hari ini, jangan pernah lupa, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Artinya kita adalah orang yang statusnya menjadi anak Allah. Kita adalah orang-orang yang telah menerima bagian di dalam kerajaannya yang kekal itu. Kita adalah orang-orang yang dikatakan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami situasi sulit, tetapi ada rasa damai di dalam hati. Situasi sulit, tetapi sepertinya ada kekuatan di dalam hati untuk melewati kesulitan itu. Ini saudara-saudara, peran Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita semua adalah orang pilihan Tuhan. Ayat 2 menjelaskan bagaimana caranya kita dipilih. Di sini saya bacakan, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Petrus berkata bahwa mereka atau kita semua dipilih ini sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana manusia. Rencana manusia mungkin bisa gagal, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah pengharapan kita hilang kepada Tuhan. Dan berikutnya dikatakan, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Saudara-saudara, Tuhan menguduskan kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan ini anugerah karena kita semua telah dikuduskan oleh Tuhan, yang sebenarnya kita bukan orang kudus. Ini cara Tuhan memilih orang-orang percaya. Dia menguduskan orang yang dikehendakinya, orang yang dipilihnya. Walaupun sebenarnya manusia, Roma katakan semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan menguduskan orang yang percaya kepadanya. Dan berikutnya di sini dikatakan apa? Supaya, ini berbicara tujuan saudara-saudara. Kenapa kita dipilih? Di sini, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Petrus ingatkan kembali bahwa pilihan kepada mereka, Tuhan memilih mereka, Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Nah sekarang waktunya kita untuk memproklamasikan ketaatan itu di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, renungan pagi hari ini mau sampaikan kepada kita semua. Mungkin kita sedang mengalami situasi-situasi yang benar-benar buruk.
Mungkin kita sedang mengalami situasi-situasi dari sisi keluarga, dari sisi ekonomi, dan dari hal-hal yang lain. Mungkin kita merasa sangat buruk. Ingat bahwa kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena apa? Kita telah dipilih oleh Dia. Dengan caranya, dikuduskan oleh Roh-Nya, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Yesus. Sekarang waktunya kita buktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Kapan lagi kita bisa buktikan kasih ketaatan kita kepada Tuhan kalau bukan dari sekarang? Mari kita tetap semangat saudara di sepanjang hari ini. Tuhan akan memimpin kita semua, dan biarlah pengharapan kita kepada Tuhan boleh tetap kuat sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat renungan singkat di pagi hari ini. Kami diingatkan kembali tentang pengharapan kepada Engkau. Tuhan, biarlah di situasi apapun, kami semua tetap berpengharapan kepada Engkau. Karena Engkau telah memilih kami dengan cara-Mu, dan kami dikuduskan oleh Roh-Mu, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar taat kepada Engkau di situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang menyaksikan program ini. Berkati mereka semua. Tolong mereka semua supaya boleh dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Dan kami sama-sama bisa belajar untuk taat, berharap hanya kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.